kita patut untuk berbahagia karena kita berada di tempat yang sangat mulia, tempat di mana di situ dididik dengan pendidikannya Nabi kita Muhammad SAW. Tempat di situ cikal bakal daripada tentara-tentaranya Nabi kita Muhammad SAW. Tempat yang ada di situ selalu cahaya demi cahaya terus membumbung tinggi ke atas langit, sehingga dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah bahwasanya tempat yang paling mulia, yang paling utama untuk kita membaca maulid, membaca salawat dan lain sebagainya adalah tempat di mana di situ dididik ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pondok-pondok pesantren seperti ini. Sehingga apapun yang kita lakukan di sini, maulidkah, sholawatkah, itu berbeda dengan kalau kita melaksanakannya di tempat yang lain, karena lebih cepat sampainya, lebih mulus diterimanya, dan insyaallah lebih besar anugerah dan juga pemberiannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang dari dahulu semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, kubu itu cuma ada dua. Walaupun cawapres kita nanti tiga, tetap kubunya dua, yaitu kubu Nabi kita Muhammad dan kubu para nabi, para rasul, dan kubunya iblis. Itu selalu terus bertentangan, bermusuhan, yang kubu ini terus mencari, mempersiapkan bagaimana mengalahkan musuhnya ini. Dan kita berada di dalam zaman di mana kubu kita, kubu Nabi kita Muhammad itu lemah. Karena memang sudah sunnatullah seperti itu. Sampai nanti akhirnya Imam Mahdi keluar. Ketika Imam Mahdi keluar, barulah kemudian akan mengembalikan seperti kejayaan di masa keemasan kaum muslimin, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad daripada sahabat-sahabatnya. Tapi itu juga sebentar. Bahkan nanti dikatakan bahwasanya satu-satunya waktu akan muncul dan tampak serta menyebar kemuliaan para habaib yang sesungguhnya itu ketika Imam Mahdi keluar nanti. Yang dikatakan oleh Ahmad bin Hasan Attas bahwasanya nanti akan ada tanda-tanda bahwasanya orang biasa bisa membedakan antara habaib dengan yang bukan habaib. Yang tidak diketahui sebelumnya lebih banyak daripada diketahui. Sehingga pada waktu itu cuma sebentar saja, mungkin hanya 40 tahun atau kurang dari itu atau lebih daripada itu. Setelah itu mereka akan meninggal dunia semuanya, sehingga akan terjadi pada mereka seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala daripada hari kiamat dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kubu yang sebelah terus akan menggerogoti, akan mengurangi, akan menghancurkan keyakinan dan keimanan kita terhadap apapun yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Habaibnya difitnah, para ulamanya juga difitnah. Tujuannya itu satu, yaitu penggembosan kekuatan daripada kubu yang sebelah. Kubunya mereka itu sekarang sedang kuat-kuatnya, tapi kita masih punya keikhlasan, kita masih punya Allah, kita masih punya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kesempatan setiap waktu, setiap zaman masih ada di antara umatnya Nabi kita Muhammad SAW yang bisa melaksanakan seperti dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sampai sekarang. Tinggal ada tidak di antara mereka yang mau untuk mendapatkannya, mau mendapatkan karunia-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Haddad Sahib Ratib, sebuah cerita yang memotivasi kita semuanya untuk kita mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Jangan kita mengkaitkan cita-cita kita itu hanya ke atap rumah saja, tapi sangat tinggi kalau bisa di atas langit yang pertama, bahkan di atas langit yang ketujuh kalau bisa. Kenapa demikian? Karena selama kita masih hidup, maka kehidupan itu adalah anugerah yang terbesar. Dengan kehidupan yang tersisa itulah kita bisa berbuat, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada cinta Nabi kita Muhammad SAW, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, yang notabene-nya semuanya sama diberikan kesempatan. Jangan pernah kita mengatakan, oh saya lebih besar kesempatannya karena kami habaib, karena kami para santri, karena kami para ustadz, karena kami para da'i dan sebagainya. Tidak, semuanya sama.
Kalau tidak sama berarti Allah tidak disifatkan dengan keadilan. Hanya saja bukan semua orang yang tahu dengan kelebihan masing-masing yang bisa digunakan untuk mempercepat hubungan antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW atau antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mereka yang dekat pada para ulama tentunya. Karena Allah Ta'ala menciptakan makhluknya ini dengan segala ketentuannya, begitu pula manusianya, jinnya, langitnya, buminya, semuanya dengan satu konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Konsepnya setiap makhluk Allah, setiap manusia, setiap jin, semuanya ada kelebihan, ada kekurangan. Dan perlu diketahui, mereka menjadi para ulama, habaib menjadi mereka yang berintisab pada Nabi Muhammad, mereka yang kaya raya, mereka yang jadi pejabat, semuanya itu dengan kehendak Allah.